Halo teman-teman, selamat datang di channel Scalping Trader. Di video kali ini kembali saya sharing rekomendasi watchlist untuk scalping ya, untuk scalping tanggal 17 Juni 2025. Dan gak bosan-bosan saya ingetin bahwa lihat respon marketnya dulu gitu ya, dan saham yang saya rekom ini teman-teman bisa jadikan dulu sebagai watchlist, dimasukin ke akun ke aplikasi sekuritasnya teman-teman gitu ya. Dan teman-teman harus lihat respon marketnya ketika market opening. Biasanya ini udah terlihat ketika fase pre-opening ya. Jadi mungkin dari teman-teman nanya, wah ini kan bisa fake bid, fake over. Ya nanti biasanya 0858 atau 0859 itu udah nggak bisa di withdraw, udah non cancellation period gitu ya. Jadi di situ kalau sahamnya hijau pekat gitu ya mostly biasanya ya lanjut. Use case-nya coba aja lihat saham Archie hari ini. Gitu ya. Dan ini dilihatnya ketika market opening. Jadi 0900 teman-teman ya. Jangan baru lihat market nanti udah jam 10, jam 11 saya khawatir udah kehilangan momentum dan ya bisa malah beresiko kalau baru mau entry gitu ya. Jadi ya balik lagi teman-teman lakukan analisa ulang karena keputusan buy and sell-nya tetap ada di tangan teman-teman masing-masing. Porto teman-teman, jadi tanggung jawabnya, jadi ditanggung jawab teman-teman. Ini disclaimer ini juga biasanya saya ulang ya, saham dengan volatilitas tinggi, high risk, high gain. Dan biasanya tuh saya in out-nya cepet gitu ya. Resiko tinggi, buy and sell saya cepet. Biasanya saya trading tuh cuma 30 menit deh, 30 menit sampai 1 jam kalau untuk scalping. Jadi fokus pertama di saham-saham yang saya watchlist gitu ya, baru yang sisanya baru lihat marketnya di analisis intraday. Tapi biasanya kalau udah profit satu saham aja udah profit, udah saya tutup laptop biasanya gitu ya. Jadi terserah sih teman-teman. Saya cuman sharing dari cara saya aja gitu ya. Oke, langsung aja di tanggal 17 ini saya akan share 3 saham yang menurut saya menarik untuk scalping ya. Ini NRG saham yang saya rekom untuk swing, ternyata di luar nurul ya, nggak habis fikri, sahamnya loncat, ngeri banget ini. Analisanya sih bener ya, sahamnya naik, cuman naiknya kencengan. Tadinya saya pikir dia naiknya akan pelan-pelan, kayak misalnya naik cuma 2% dulu, 5% dulu, tahu-tahu kenceng banget gitu ya. Yang kedua nih buat scalping juga ada saham MBSS. Nih sentimennya masih oke, dalam waktu dekat dia akan rups dan ada orang spesial di balik ini ya. Yang ketiga juga ada saham STRK. Ini terlihat secara teknikal, secara price action ya, ada tanda-tanda memang lagi mau main. Oke, dan kalau teman-teman nonton konten saya sampai habis, nanti saya akan juga sharing ya 2 saham yang menurut saya oke untuk swing ya, untuk swing pendek. Ya, saya harap tonton konten saya sampai habis. Oke, yang pertama saya review. Kemarin saya mention Archie, Weton, dan juga HRTA. Oke, dari 3 saham scalping ini, Weton ini merah, HRTA open sempat hijau, lalu kemudian merah. Dan hari ini saya hanya trading di 2 saham, yaitu Archie dan juga NRG. Oke, NRG saya TP-nya kecepatan gitu, Archie lumayan saya dapat 6% karena ngejar pada saat dia market opening. Begitu turun saya nggak ikutan lagi. Dan kalau ada teman-teman yang masih hold barangnya, saya udah agak ragu ya, agak ragu. Kenapa? Karena yang kemarin jadi mover nih, saya sampaikan aja ya biar teman-teman punya point of view. Di tanggal 13 itu yang jadi mover ini BK sama AK ya, which is BK sama AK-nya ini foreign. Mereka beli masing-masing 5 bio dan 7 bio. Ya. Dan di tanggal 16 ini hari ini teman-teman terlihat BK sama AK-nya nih udah buang, walaupun BK-nya 8 bio keluar ya, AK-nya 1,2. Jadi sebenarnya masih ada barang ya. Cuma ini buyernya yang bikin saya agak sedikit ragu karena XLXC ini barengan di sisi buyer, dan ini bukanlah indikasi yang cukup oke menurut saya ya. Tapi saya bisa salah, bisa aja sahamnya masih akan dikerek naik karena kan sentimennya ya mungkin masih ada ya, tanggal 19 itu 2 hari lagi dia mau RUPS. Mungkin ada agenda-agenda yang bisa menyebabkan sentimen positif terhadap pergerakan sahamnya ya, saya juga belum tahu. Tapi intinya menurut saya ya udahan dulu kalau di sini gitu ya. Ya semoga teman-teman cuan, atau mungkin teman-teman ada yang cuan nggak kemarin dari rekom saya, mungkin boleh juga dong tulis di kolom komentar. Bang saya cuan ini bang gitu. Masa iya sih semua scalpingnya di weton gitu. Ya bercanda. Oke, dan ya rekomendasi yang pertama ini saham energi. Wah ini saham ya minyak-minyak dan minyak gas dan batu bara ya. Ini mungkin terkena sentimen perang yang lagi terjadi ya antara ya di Timur Tengah sana gitu ya. Dan kemarin saya bilang ini candle dojinya ada bau-bau mencurigakan, biasanya akan lanjut naik. Dan bener ya, saya bilang kemarin resistnya di 300, stop lossnya di 264. Resistnya dijebol hari ini, data transaksi oke, volume yang terjadi oke. Terus gimana? Oke, jujur saya hari ini energi saya hilang barang, saya langsung ini ya
TP gitu ya. Tapi besok ini saya lihat ini data transaksi menurut saya masih oke. Ini AK Foreign ya. AK Foreign terlihat di sini dominan, dia beli 21 miliar, gede banget ya. Nah, seperti itu. Dan ya kalau ngelihat data ini ya mudah-mudahan sih besok pagi masih bisa kasih kita cuan lewat scalping cepet gitu ya. Jadi makanya itu alasan saya NRG masih harus dipantau. Ya, yang kedua ada MBSS. Ini MBSS kemarin sebenarnya saya mau rekom juga nih, cuman saya ragu karena kemarin itu dia udah arah, teman-teman. Dia udah arah dan ya kita lihat chartnya. Nah ini kemarin udah arah, sekarang open langsung arah lagi. Ya ini udah saya pantau juga tadi pagi karena dia IEP-nya itu udah arah. Pertama IEP pertama tuh 81.000 lot ya di sisi buy di harga arahnya. Cuman menjelang pre-closing itu ya pre-cancellation period ya 0858 tadi ini ada yang nge-withdraw. Jadi cuman sisa sekitar 30-40 ribuan lot gitu ya. Tapi kemudian malah ditebelin. Dan ini kalau lihat data transaksinya ini YJ, MG, YB. Ini 3 sekuritas ya yang saya paham bahwa speed ordernya cepet. Jadi biasanya ini speed ordernya cepet. Kalau dia beli ini antriannya masuk di antrian prioritas utama gitu ya. Salah satu tiga sekuritas ini gitu ya. Lotus, Jasa Utama ya. Yakin Bertumbuh, Lotus sama ya Semesta. Dan Semesta ini di sini ini saya pikir punya korelasi dengan ya salah satu pemegang saham di atas 5%-nya ya. Ini kalau teman-teman yang tahu ini adalah salah satu nama besar di market kita ya, Pak Suantara Gotama. Kalau yang tahu ya, Semesta punya beliau ini jadi makanya hormat beliau nih. Wah ini follow dia mah udah jelas lah, pastilah dia layak untuk di follow ya, jelas. Menurut saya follow dia oke. Saham MBSS apa sentimennya? Yang pertama dia rupiah tanggal 19 Juni. Ya saya nggak nyaranin teman-teman entry kalau dia besok opennya arah ya. Tapi 2 kali arah ini sudah mengindikasikan memang sentimennya dia bagus. Volume yang terjadi juga oke. Dan yang jualan di arah hari ini cenderung sedikit gitu ya. Karena kalau saya nggak salah ini di MBSS ini di bidnya itu terakhir masih tebel ya arahnya ya. Nah tuh 81.000. Jadi ya mudah-mudahan besok dia ada volatilitas yang bisa kita ambil ya. Contoh ya sahamnya punya volatilitas misalnya kalau kita pakai average to range ya atau apa ya secara teknikal misalnya dia punya upside dan downside misalnya 10-15%. Kalau kita bisa manfaatin itu untuk ambil cuan ya let's say 3-5% harusnya kan bisa gitu ya. Itu alasan kenapa MBSS saya jadikan salah satu saham untuk di watchlist. Nah, yang ketiga ini saya punya saham STRK. Ini saham yang bukan saham syariah ya. Jadi buat concern buat teman-teman yang punya preferensi nggak mau trading di saham yang non syariah gitu ya, mungkin bisa skip juga karena ya STRK ini minuman keras gitu ya, dan ya saya pilih saham STRK ini jadi sebagai watchlist ya sederhana banget ya teman-teman. Nah, saya kalau teman-teman yang suka lihat konten saya tuh saya selalu pakai pendekatan teknikal yang sederhana. Nah, ini kan dua kali candle volumenya besar. Setelah itu dia terkoreksi turun dan di fase koreksi turun ini dia volume yang terjadi tuh relatif kecil dan 3 candle terakhir ini udah ngebungkus artinya sudah confirm ini reverse gitu ya, udah confirm ini balik arah 2 candle terakhir ini dan hari ini dia naiknya 19,7% dengan volume yang lumayan besar. Artinya apa? Biasanya ya teman-teman ini ya mungkin bisa salah juga saya. Biasanya kalau pola yang kayak gini besoknya 1 candle itu suka ikut naik jauh lumayan gitu ya. Tapi ya balik lagi tadi yang saya udah sampaikan di awal, kita tetap fokus ke marketnya ketika dia open gitu ya. Kalau dia opennya udah hijau pekat terus buying power itu dia cukup lumayan tebal juga, biasanya ini kan kelihatan di ini ya di trade book ya. Nah, ini pakai time dan misalnya open nih kan buy-nya 143.000 lot sell lot-nya ya, buy lot-nya 340 ini kan buy power-nya kan 71% berbanding 29% gitu ya. Jadi ya kalau kita ngelihat ini sebenarnya kalau di saham liquid ya ini sebenarnya valid menurut saya. Tapi kalau kayak di saham yang kurang begitu liquid gitu ya, yang transaksinya kurang begitu liquid, ini suka mudah dimanipulasi teman-teman. Jadi kayak contoh teman-teman lihat saham Bumi Dewa ini valid banget, Goto ini valid banget pakai analisa trade book ya. Ini sekedar sharing ya teman-teman. Contoh di STRK hari ini total buy-nya itu 1,9 juta lot dan total sell-nya 1,3 juta lot. Dan ini kan kontras ya, cukup jelas harusnya teman-teman paham. Cuma ya memang di saham ini kadang-kadang dia suka pasing-pasingan gitu ya. Nih, ini ke sini gitu ya. Ini ke sini, ini ke sini. Ya ini ada enggak ya? Nah, ini ada tapi tipis. SQ yang net sell ya.
Etsy juga ada passing-passingan tapi jumlahnya nggak gede ya. Tapi balik lagi teman-teman, semua saham yang saya rekom itu kita objektif aja, maksud saya kita tetap lihat aja ketika marketnya open besok gitu ya. Dari 3 ini juga mungkin kalau saya sarankan teman-teman ya pantau bener-bener ketika market opening. Kalau trading satu aja udah bisa kasih cuan ya saya pikir udah lumayan, nggak perlu kejar semuanya gitu ya. Jadi pilih aja yang terbaik dari yang terbaik gitu ya, setupnya yang A++ gitu ya, yang A++ yang paling oke gitu ya, udah cuan udah. Kalau saya biasanya close laptop gitu ya. Nah, tadi saya di-mention di awal ada 2 saham yang menurut saya oke untuk swing pendek ya, ada IPCC dan juga PGEO. IPCC udah saya mention ya, waktu itu saya TP, saya sempet profit 4,8% tapi turun akhirnya TP-nya cuma 2%. Karena ya ini saya udah 4%-an waktu itu, saya hanya sharing ke YouTube ke teman-teman yang sudah join di YouTube membership ya waktu itu ya. Jadi join lah. Murah kok, 20.000 satu bulan. Dapat saham cuan. Bercanda. Ya, jadi saya sharing waktu itu, saya beli ya, profit 4, sekian %, besoknya saya share ke umum dan ya koreksi 3% saya TP. Jadi saya TP-nya itu cuma sekitar 2, sekian %-an. Lalu ya hari ini saya nggak pantau lagi tapi ternyata dia naik 5,3%. Ini saya cuma mau sampaikan aja data transaksinya oke. Dan dari mulai periode naik ini yang jadi mover itu selalu ZP Foreign. Oke. Dan hari ini pun dia masih mencatatkan net buy. Net buy-nya ini serius 3,1 miliar. Jadi kalau kita compare sama top buyer 2, 3 dan seterusnya, ini kan kontras. Artinya apa? Artinya ini ya akumulasi kuat, valid tuh ya. Bagus apa enggak? Bagus dong. Secara technical uptrend. Apa yang diragukan tuh? Secara technical kan uptrend ya. Mana tanda panah ya? Nih tuh, secara technical uptrend. Kegedean, sorry. Secara technical uptrend dia berada di atas garis MA 20 ya. Menurut saya oke. Volume yang terjadi gimana? Ya rame juga, bagus juga. Ya foreign masuk juga gitu. Dan kalau nggak salah IPCC ini salah satu saham yang suka bagi dividen. Ya bagi dividennya itu biasanya dia 1 tahun kadang 2 kali ya. Nah di Juni sama di Desember. Jadi kalau buat teman-teman yang suka dividen hunter, ya kalau saya sih enggak ya, saya cuma ngambil capital gain aja. Ya kalau mau deket-deket saya biasanya akan buang. Terserah, ini PCC buat plan masing-masing aja gitu ya. Sama yang kedua ini PGEO, supaya nggak terlalu lama videonya. PGEO ini sempat jadi saham yang saya mention di swing trade minggu kemarin, tapi saya nggak entry ya. Nah, saya pikir setelah dia bagi dividen akan turun. Ternyata dia ngelawan arus ya. Dia bagi dividen tapi dinaikin. Ya memang bagi-bagi uang gratis lah ya, bagi-bagi kopi gratis dia gitu ya. Dan ini sahamnya punya Pertamina ya. Jadi udah jelas kalau Danantara pasti masuk juga flow di sini ya. Dan kalau diperhatikan ini kan saham super liquid ya. Data value transaksi hari ini aja 97 miliar. Dan kalau kita perhatikan juga top buyer sama top sellernya, ini mah bukan retail ya, institusi ini pasti. Kalau nggak reksadana, dana pensiun mungkin ya. Reksadana saham, reksadana campuran, institusi, dana pensiun, BPJS mungkin, segala macam, institusi foreign mungkin. Jadi ya memang ini saham ini saham menurut saya kalau sahamnya besar, super liquid dan diakumulasi ya pasti ada something di depannya. Dan ini kan terlihat ya volumenya gitu. Nah terus gimana trade plan-nya kalau di PGEO ya, kita mundurin aja chart, pakai chart 3 menit nih. Contoh chart 3 menitnya kan dia selalu kalau secara price action gampang diikutin gitu ya. Ini kan impulse gitu ya. Setelah impulse dia correctionnya cenderung volumenya mulai mengecil, lalu ada jeder volume 1, terus dia correction ya kan, mengecil. Maksudnya apa? Ya ketika dia tarik, ketika dia HK ini dia nggak keluar gitu ya, volume turunnya ini dia nggak gede gitu. Dan ya kalau menurut saya indikasinya berarti gaya market maker mainnya itu adalah dia hajar kanan ya, makan kanan tapi dia nggak jaga beat gitu ya. Jadi karena dia nggak jaga beat ya kecenderungannya beatnya ada yang haki dikit-dikit gitu ya, volumenya dikit-dikit kecil-kecil ya udah turun berapa papan baru ada yang haka lagi gede lagi. Polanya selalu seperti itu. Ini terulang 1, 2 ya 3 di sini ya. Ya jadi ya teman-teman yang punya waktu untuk pantau intraday, saya pikir PGEO bisa masuk jadi salah satu watchlist untuk swing pendek ya. Seperti itu. Jadi mungkin menurut saya scalping besok akan pantau ENRG, MBSS dan juga STRK ya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Ya salam cuan. Thank you.